4 macam riba. Yang pertama riba fadl. Apa riba fadl? Ini yang banyak. Riba fadl itu adalah jual beli antara mal ribawi. Mal ribawi itu adalah harta yang ada kategori makanan ataupun emas dan perak yang bisa dijual belikan, atau alat jual beli. Jadi alat jual beli itu uang, emas dan perak. Dulu adalah emas dan perak, sekarang uang yang di dalam bank itu ada jaminannya, uang, emas dan perak itu. Beli uang dengan uang, ya, itu termasuk riba. Beli makanan dengan makanan, itu juga termasuk riba. Kalau beli uang dengan makanan atau makanan dengan uang, itu tidak apa-apa, itu bukan riba. Syaratnya syarat jual beli biasa. Tapi kalau barang ribawi, yaitu yang makanan ataupun uang yang berlaku untuk tukar atau jual beli, nah itu namanya, itu barang ribawi namanya. Kalau semua barang ribawi, syarat jual belinya itu semua syarat jual beli yang umum, ditambah lagi 3 kalau satu jenis, 2 kalau lain jenis. Misalnya apa? Beli emas dengan emas, maka diperlukan, disyaratkan di situ 3. Apa itu? Al-hulul, harus kontan. Yang kedua, tamasul, harus sama jumlahnya. Yang ketiga, at-taghabut, harus diterima uangnya oleh si penjual di tempat itu dan diterima barangnya oleh si pembeli di tempat transaksi itu. Nggak boleh nanti setelah 1 jam dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak memenuhi syarat ini berarti riba. Nah, jadi seperti sekarang contoh yang mudah, jualan uang tunai yang baru ketika lebaran itu 1 juta, beli dengan 1 juta ditambah 100.000. Nah, itu riba. Setiap laku 1 juta zina sama ibunya sendiri, laku lagi 100.000, untungnya cuma 10.000, zina seperti zina ibunya sendiri. Terus begitu, tinggal dihitung aja. Nah, terus gimana solusinya? Gini, tukar 1 juta dengan 1 juta, ini 100.000 hadiah untuk jasamu. Itu caranya. Ajarkan dakwah, kasih tahu sama mereka, mereka saudara kita. Sudah dapatnya sudah sedikit untungnya, ditambah lagi dia itu dosa sama ibunya, celakanya sampai kapan? Nah, jadi satu dosa zina saja, nah itu dosanya, celakanya itu karena dosa itu, imbasnya itu besar sekali, apalagi sampai berkali-kali transaksinya. Nah itu. Kemudian kalau beda, misalnya beli emas dengan perak atau perak dengan emas, atau kita beli dolar sama rupiah, rupiah kita beli dengan dolar, boleh apa tidak? Boleh, money changer itu. Nah, kita syaratnya 2. Apa itu? Yang pertama adalah harus hulul, kontan, nggak boleh kredit, nggak boleh nyicil, itu nggak boleh. Yang kedua adalah harus tagobut di tempat majelis itu. Nah, seperti apa namanya, trading ya. Nah, itu yang uang valuta asing itu nggak boleh. Kenapa? Secara online nggak boleh, harus duduk offline. Kita mau transaksi uang, kita mau beli uang dolar, uang yen, uang apa saja, kita harus pergi ke sana, kita beli. Syaratnya cuma 2 saja, nggak harus 3, harus sama jumlahnya. Tapi kalau sama jenisnya, rupiah sama rupiah itu harus sama. Nah, tapi kalau semua tidak sama jenis mata uangnya, maka cukup 2 saja, yaitu kontan sama. Nah, begitu pula beli emas. Sekarang kan lagi ngetren, lagi tren itu jual beli emas dengan kredit, nggak boleh itu, haram itu. Terus gimana? Tunggu sampai ada uangnya baru beli. Emang kalau nggak pakai emas bisa mati? Setan itu semuanya. Setan tujuannya itu untuk menyengsarakan kita. Jangan mau. Nah, itu namanya riba fadl. Kemudian riba iyad sama riba nasa, itu hampir sama. Jual beli emas atau perak atau makanan dengan makanan, ya, susu dengan susu, daging dengan daging, ya. Tapi penyerahan salah satunya itu tidak di tempat majelis. Misalnya apa? Aku beli dolarmu, berapa dolar kamu punya? Dolar 1.000, aku beli, ya. Sekarang berapa? 14.000 sekian. Ya sudah, aku beli. Mana dolarmu? Sekian. Uangnya masih ada di kamar, uangnya masih ada di rumah.
Gimana hukumnya? Haram. Itu namanya riba liat. Tapi kalau disebutkan nanti uang rupiahku aku bayar nanti habis maghrib ya, mana dolarmu dulu sekarang kasih kepadaku, nanti rupiahku aku akan berikan pada kamu habis maghrib, itu namanya riba nasa. Haram, tidak boleh. Jadi kalau mau tukar, bawa dulu uangnya, berapa sekarang dolar, saya mau beli 10.000 dolar, ini uangnya, itu baru sah. Nggak boleh sampai kita itu nanti kurang 100 dolar saya ambil dulu ya, nanti nggak boleh, harus ada dulu baru kita beri transaksi. Itu jarang terjadinya, sedikit, paling jual beli valuta asing itu. Yang keempat ini yang paling banyak, hati-hati, namanya rentenir, itu namanya ribal gorat. Mohon maaf ya, jadi orang meminjamkan uang 1 juta, nanti setiap bulan 100.000 ya, hati-hati, itu termasuk riba. Kenapa bank diharamkan? Ini sebabnya. Walaupun cuma 1%, walaupun jangan 1%, 0,5% aja. Bahkan misalnya yang kita dapatkan bukan berupa uang, gini, saya mau pinjam uangnya, iya, tapi dengan syarat ya, apa? Pijat aku dulu, riba. Pijat aku dulu, aku pinjam sendalmu sebentar ya, tapi dengan syarat aku cium aku dulu sini. Misalnya, ini bukan LGBT ini gitu. Ini dia suami bilang sama istrinya gitu lah. Riba, walaupun suami istri riba, nggak boleh. Misalnya apa? Suami kok aku pinjam uangnya, ya dengan syarat. Apa itu? Sekarang malam Senin. Nggak boleh, riba itu. Apapun, walaupun jasa, nggak boleh. Coba lihat bagaimana Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah pernah meminjamkan uang, kemudian sudah datang waktu bayar, waktu temponya itu, dia datang. Tapi dia tidak berada di depan pintunya, dari jauh dia bilang, "Assalamualaikum, Fulan, aku di sini." Heran orang-orang itu, lihat, "Kamu mau kemana?" "Saya mau pergi ke rumah itu, dia punya utang." "Loh, kenapa kamu tidak mendekat?" "Aku takut kalau mendekat situ ada naungan daripada matahari. Kalau aku berada di situ berarti aku telah menggunakan naungan itu, berarti aku termasuk yang mengambil keuntungan dengan pinjamanku." Sampai segitunya takutnya pada Allah. Nah itu coba. Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Innallaha ya'ba an yarzuqal mu'min min haitsu la ya'lam." Innallaha ya'ba an yarzuqal mu'min illa min haitsu la ya'lam. Allah Ta'ala itu sudah memastikan bahwasanya Allah akan memberikan rezeki kepada seorang mukmin dengan yang tidak diketahui berapa. Tapi kalau saya diketahui berapa yang akan didapatkan, itu termasuk riba. Allah melarang, Allah menolak dirinya untuk memberikan itu. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu mukmin. Nah, tapi kalau sudah kita tahu berapa pinjam 1 juta, berapa bulan? 3 bulan, 1.100.000 kali 3, 1.300.000 balik ya. Nah, sudah ketahuan. Nah, ini yang dimasukkan Nabi dalam hadis ini. Allah enggak mau. Tapi kalau jual beli kan beda. Kita jual kepada ini HP saya beli misalnya 10 juta, saya akan jual misalnya. Bisa jadi orang mau beli 11 juta, bisa jadi 10 juta juga, bisa jadi 9 juta, nggak ketahuan. Ini boleh. Tapi kalau sudah riba dari awal transaksi sudah jelas. Nanti kamu setiap bulan sekian. Gimana mau? Enggak juga. Kadang-kadang orang yang rentenir itu sambil matanya main-main, dipermainkan sama setan. Ada satu orang, nggak usah disebutkan, dan mungkin kita berada di kota itu. Dia itu berani kepada Allah sambil mengatakan, "Saya nggak pernah datang kepada para ulama, saya nggak pernah nyabis ke orang Madura, tapi alhamdulillah uang saya barokah, bahkan saya rentenir, tapi saya alhamdulillah bisa menghajikan keluarga saya. Setiap tahun kalau nggak haji saya umroh, berkah saya." Allah yang ditantang. 1 minggu kemudian dari ucapannya terjadi kecelakaan. Padahal dia pakai mobil Mercy-nya, sehingga kakinya itu yang sebelah kiri hancur dan harus diamputasi ketika dibawa ke Adi Husada. Apa katanya dia? Dengan sombongnya dia mengatakan, "Enggak, aku orang kaya, aku orang punya uang banyak, aku tidak mau jalan dengan 1 kaki. Enggak mungkin ini, takut ditanas." "Enggak, saya akan bawa ke Singapura." Dibawa Singapura, di rumah sakit sana yang 1 harinya itu 15 juta. Di Elizabeth sana 1 harinya untuk perawatannya saja 15 juta. Dilihat ada kemungkinan tapi kecil 20%, itu pun dengan laser merah.
nggak apa-apa walaupun 20%, yang penting saya tidak mau jalan dengan satu kaki. Dengan sombongnya dia, akhirnya 6 bulan dirawat di sana, satu persatu hartanya dijual sampai setelah 6 bulan habis uangnya, ditanas juga dan harus potong kalau tidak membahayakan dirinya, dipotong. Mau menantang Allah? Allah yang memberikan, Allah pula akan mengambilnya. Hati-hati yang semacam ini. Nah ini meminjamkan uang ya dengan adanya keuntungan bagi peminjam itu termasuk riba, dan itulah yang disebut dengan rentenir. Dan karena itulah bank itu termasuk yang diharamkan bertransaksi dengan mereka. Solusinya gimana? Muamalat BSI. Ngapain kita datang ke konvensional? Datang ke sana. Sudah ada, sudah dipastikan, oh Beb, itu kan kadang-kadang itu cuma cari nasabah. Kita terlepas itu, kalau kita cuma mau ambil dohirnya, ambil. Tapi jangan kita datang ke bank untuk minjam uang, itu salah. Nah, jadi silahkan taruh uang di bank, tapi jangan diambil bunganya, sisihkan. Untuk apa bunganya? Jangan ditaruh di situ, diambil, tapi untuk keperluan umum seperti mobil kebakaran, seperti untuk perbaikan jalan, toilet umum dan sebagainya, silahkan. Nah, tapi kalau dibiarkan nanti diambil sama mereka, ambil. Tapi jangan masuk kita, jangan untuk bayar pajak, jangan bayar untuk listrik dan sebagainya, jangan. Nah itu katanya waktu saya tanya kepada Wilson, itu namanya pencuri, hartanya orang yang curi juga. Nah jadi seperti itu. Nah, kalau semua kita itu cuma meletakkan di ATM, nah, kita untuk mengambilnya dan sebagainya silahkan. Tapi kalau bisa syariah ini, bank syariah besarkan, daripada kita taruh di konvensional, taruh di bank syariah yang namanya syariah. Kenapa? Sebetulnya mohon maaf, apa sih bedanya antara kredit sama nyicil? Dari zaman Nabi itu sudah ada jual beli itu dengan cara muajjal namanya, dengan tempo, itu ada zamannya Nabi, ada. Di dalam fikih itu sebutkan halan atau muajjalan. Waktu kita nikah halan gitu, nah, berarti tunai gitu. Kalau muajjalan berarti dainan, utang, boleh. Bayar mahar boleh, utang boleh. Bukan berarti kalau belum bayar nggak boleh ketemu sama istrinya, boleh. Ya asal sendiri mau dibohongi sama suaminya gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi boleh, cuma caranya gini, ngapain kita itu pakai bilang bunga, ngapain kita bilang pakai ini berarti hutang pokoknya sekian, bunganya sekian, berarti per bulan sekian. Itu yang masalah, tinggal hitung, sama saja. Syariah tidak akan merugikan. Tentunya orang yang membeli dengan menyicil beberapa tempo itu kan pasti dia terugi kalau jangan ambil untung kan. Silahkan ambil keuntungan, tapi dengan cara jangan menghutangi. Jual beli, misalnya apa? Ini harganya 20 juta kalau kontan, tapi kalau nyicil ya bunganya sekian, ini hitung semuanya, uang muka sekian, bunganya sekian, diakumulasi semuanya, berarti totalnya kalau beli kontan 20 juta, kalau dicicil sampai setahun atau 2 tahun jadi 15 juta. Lalu kita beri transaksi, saya beli HP ini dengan harga 15 juta, saya taruh uang di muka atau bayar di muka 5 juta, selebihnya saya cicil setiap bulan sekian, beres ya, saya jual kamu dengan harga tersebut, boleh dalam Islam. Tapi jangan bilang DP sekian ya, berarti pokok utang sekian ya, bunganya sekian. Nah, ini yang masalah, jangan pakai bilang hutang, harus jual beli dengan cara tempo pembayarannya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita bilang hutang, nah itu yang berbahaya. Kenapa kok mereka tidak menerapkan yang semacam ini? Kan sama saja kan untungnya kan? Jawabannya karena kata-kata syariat itu mereka alergi. Sama aja untungnya, sama saja. Anggunan ada, penggadaian boleh digadaikan untuk kita sampai takut nggak bayar, ada, boleh dalam Islam. Tapi kenapa nggak digunakan? Padahal sama. Nah, jawabannya adalah karena mereka alergi. Siapa yang alergi? Setan, jam-jam.